Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, baik, di sini kita akan belajar tentang IPA, tema 1, subtema 1, tentang indahnya kebersamaan. Baik, lanjut. Yang pertama, cara benda yang menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Di sini kalian lihat contohnya ada 5. Yang pertama, dipukul, contohnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup, contohnya seruling dan trompet. Yang ketiga, digesek, contohnya biola dan rebab. Yang keempat, dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Yang kelima, digetarkan atau digoyang-goyang, contohnya angklung dan markas. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar yang ada di dalam layar tersebut. Nama-nama alat musik yang bisa dipukul, digesek, dipetik, ditiup, dan digetarkan. Yang pertama apa? Ini gong. Yang kedua seruling. Kalau gong itu cara mainannya itu dipukul. Kalau seruling cara mainnya itu ditiup. Yang ketiga itu biola. Cara memainkannya itu digesek. Mungkin anak-anak sering melihat di YouTube atau di TV. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang alat-alat musik tersebut. Nah, di sini ada apa? Ada gitar. Gitar itu cara mainnya dipetik. Kalau angklung ini digoyang. Jadi bunyinya itu kedengaran atau digetarkan. Mungkin anak-anak di luar bisa melihat di TV atau di lampu merah itu banyak yang tukang ngamen itu biasanya itu ngamennya pakai angklung. Jadi angklung itu bukan hal baru buat kita ya. Jadi kalian harus bisa memahami alat-alat musik tersebut. Cara memainkannya itu dengan cara apa? Jangan sampai angklung kalian bilang dengan cara petik. Kalau petik itu apa? Gitar. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua. Perambatan bunyi. Apa itu perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat 3 jenis media. Yang pertama, benda padat. Jadi, bunyi itu bisa merambat melalui benda padat juga. Yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Dan yang terakhir, bunyi bisa merambat melalui benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambar yang ada di layar. Jadi, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah sama adik, kakak, oma, opa, bapak, mama bisa. Sehingga anak-anak itu bisa tahu. Oh iya ya, bunyi itu kalau merambat melalui benda padat itu seperti apa ya. Jadi kalian bisa tahu. Nah, di sini kalian bisa melihat bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang apa? Benang kasur atau benang wol. Kalau anak-anak kurang paham tentang benang, coba tanya di mama. Lalu kalian bisa mempraktekkan di rumah. Yang berikut, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, anak-anak, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di dalam layar. Di situ ada seorang anak laki-laki yang melakukan apa? Perambatan itu melalui ember bak air sama apa itu? Saringan bensin ya itu, seperti itu. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong. Di sini anak-anak sudah bisa melihat dan bisa memahami ya, dan kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya itu bunyi merambat melalui benda gas. Nah, kalian bisa lihat di layar tersebut, di situ ada gambar.
Nah, suara merambat melalui udara. Itu seperti lonceng yang pernah kalian lihat di sekolah. Ketika kita menggerakkan atau membunyikan, pasti dari lantai 1 bisa mendengar. Itu melalui udara. Nah, anak-anak, tadi Miss sudah menjelaskan. Nah, sekarang kalian bisa melihat di bagian terakhir. Di sini ada tugas. Kalian bisa kerja di buku Bu Pena halaman 7. Kerjakan latihan soal yang bagian IPA. Yang kalian kerjakan itu cuman bagian IPA. Di halaman 7. Dan jangan lupa mengerjakannya itu di buku tulis dan dibuat tabelnya masing-masing. Lalu kirimkan foto hasil pekerjaan kalian ke wali kelas masing-masing. Wali kelas 4B dan wali kelas 4A. Oke, baik anak-anak. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.